Salam jumpa para peserta materi pembelajaran kecerdasan artifisial. Kita masuk ke bagian ketiga, yaitu tentang machine learning. Machine learning atau dikenal dengan pembelajaran berdasarkan pengalaman. Dengan cara ini, komputer dapat diprogram melalui penyediaan informasi yang dilatihkan ke program, lalu mampu memperoleh kemampuan untuk mengidentifikasi elemen atau karakteristik mereka, ya, dengan tingkat prediksi yang tinggi. Machine learning secara umum terdiri dari unsupervised learning, pembelajaran tak terawasi, dan supervised learning, pembelajaran terawasi. Pembelajaran terawasi itu maksudnya adalah kita memberikan pasangan data input dan output. Jadi kalau inputnya ini, outputnya itu. Inputnya ini, outputnya itu. Tetapi kalau unsupervised learning, pembelajaran tak terawasi, kita meminta komputer untuk mencoba mencari pattern dari sebaran data yang ada. Misalnya kita sebarkan ribuan data, dia akan mencoba mencari, menemukan ada 5 kelompok data dari ribuan data tersebut. Jadi kita hanya memberikan data saja, program yang akan mencoba mencari pattern dari data tersebut. Nah, itu disebut sebagai clustering, akan mengelompokkan. Ya, tapi kalau yang supervised learning bisa untuk mengklasifikasi. Misalnya ini termasuk daun jenis apa, ini termasuk pohon jenis apa dan sebagainya. Dan bisa untuk prediksi seperti regresi. Ya. Nah, prinsipnya bagaimana untuk membuat program machine learning? Ya, kita berikan tadi data yang sudah dilabel kalau supervised learning. Dengan algoritma machine learning yang ada, dia bisa menghasilkan model. Ya, nah model inilah yang kita berikan testing datanya. Ketika kita berikan testing data, dia mampu melakukan prediksi. Semakin banyak datanya dan semakin benar datanya, maka kemampuan prediksinya semakin bagus. Kalau ada data-data yang outlier, biasanya harus kita buang sehingga kemampuan prediksinya itu lebih optimal. Ya, begitu. Jadi kita latih dia dulu dengan data yang kita berikan, menggunakan algoritma yang ada, terciptalah model, lalu model tersebut bisa digunakan untuk mentes, menguji data-data percobaan untuk kita lihat, kita evaluasi performanya. Seberapa bagus dia melakukan prediksi atau klasifikasi. Ya. Nah, klasifikasi pada machine learning misalnya contoh membedakan truk sama mobil, menghitung juga hingga akhirnya jumlah kepadatan kendaraan seperti yang saya buat program ini untuk membedakan truk sama mobil dan mengidentifikasi apakah ada kemacetan dan lainnya. Ya, dengan computer vision, bahasa pemrograman Python misalnya bisa kita hasilkan sistem pemantauan, ya, elektronik tilang dan sebagainya misalnya. Nah, pada teks, misalnya klasifikasi teks, diberikan dokumen teks seperti ini, nanti oleh program akan dicari fitur-fitur vektornya, dengan berbagai macam metode machine learning yang ada, misalnya support vektor mesin, naive Bayes, KNN, Neural Network, ya, kita ingin cari hasil optimalnya. Maka meta classifier ini bisa menentukan bahwa outputnya adalah 1, karena lebih banyak 1 dibandingkan 0. Ya, ini untuk mengantisipasi berbagai macam kekurangan yang ada pada metode machine learning. Ya, jadi Anda tolong pelajari berbagai macam metode, ya, pengenalan tentang support vector machine, naive Bayes, ya, probabilitas Bayesian, dan Nearest Neighbor, KNN. Ya, Anda harus belajar secara mandiri. Nah, urutan pengembangan mesin learning mulai dari mengumpulkan data yang bagus, ya, di sorting, ya, datanya dipilih yang terbaik untuk data pelatihan atau training data, lalu kita bisa juga melakukan data analisis, lalu kita dari data yang ada, kita bisa kembangkan algoritma untuk klasifikasi atau prediksi, hasilnya nanti modelnya kita cek performance-nya.
Entah itu ada confusion matrix namanya dan yang lain-lain, sehingga bisa ketahuan kualitas dari model yang kita hasilkan. Begitu ya. Jadi dasar logika atau pemilihan kondisi ini kita buat di program menggunakan rules yang ada. Itu belum begitu cerdas. Cerdas apabila dia mampu berpikir sendiri. Tapi ini sebagai dasar dari sistem cerdas. Ya, mampu mengambil keputusan dari rule yang sudah kita buat, aturan yang sudah kita buat. Lalu juga yang lebih di atasnya itu adalah menggunakan if else, ya. Jadi kita buat banyak pengecekan kondisinya if-nya sehingga dia bisa melakukan sesuai dengan aturan kaidah yang kita tentukan menggunakan flowchart, ya. Selection, pemilihan kondisi. Nah, disinilah kita kembangkan program-program cerdas kita ya untuk memutuskan mengambil keputusan. Nah, regresi linear juga sama. Misalnya untuk mengetahui harga dari rumah yang ditawarkan. Kalau ukuran tanah 100 meter harganya 2 miliar, maka rumah 300 meter harganya berapa miliar? Dari data pelatihan yang kita berikan, data harga rumah terhadap luas tanahnya, maka kalau kita tanya ukuran rumah dalam square feet misalnya 2.500, berapa harganya? Tentu dari sebaran data pelatihan ini yang bulat-bulat ini bisa kita tarik garis regresi sehingga bisa diprediksi ya berapa ribu dolar harga rumah tersebut. Itu prinsipnya ya regresi linear. Regresi linear merupakan perkiraan secara linear garis lurus dari sebuah hubungan antara dua atau lebih variabel. Silahkan Anda coba buat entry data seperti ini ya di Microsoft Excel lalu generate function dari data tersebut. Ya, nah function tersebutlah yang bisa untuk digunakan memprediksi jika ukuran tanahnya 100 meter atau 500 meter berapa prediksi harganya. Dari function yang di-generate. Jadi namanya pelatihan itu training itu proses training data itu untuk menghasilkan function dari sistem tersebut. Function tersebutlah yang mampu melakukan prediksi. Begitu prinsipnya. Sehingga bisa disebut cerdas. Ditanya apapun dia bisa jawab. Ini demonya, kita kasih data pelatihan, lalu kita minta dia prediksi menggunakan regresi linear, maka dapat ditemukan garis regresi linearnya dan mampu melakukan prediksi. Silakan dicoba ya. Ini juga regresi linear. Silakan dicoba. Nah, untuk menguasai AI, Anda harus menguasai pemrograman. Yang paling gampang tentu Python ya, dengan library-library pendukungnya. Matplotlib untuk grafik, scikit-learn, Panda, Keras, TensorFlow semua harus diinstal. Karena pengembang AI adalah pengembang yang harus menguasai pemrograman. Ya, ini prinsip dasarnya tadi, pengecekan kondisi, selection, pemilihan kondisi. If stock sama dengan 0, then pesan order new stock. Selain dari itu, berarti masih ada stoknya ya, berarti diinfokan ada stok, nggak perlu order lagi. Ya, latihan, buat program Python yang menerima nilai variabel jika nilai positif akan menampilkan nilai bilangan positif atau 0, begitu juga sebaliknya jika nilai negatif. Deklarasikan variabel number sama dengan 3. Ya, jadi variabelnya isinya 3. Bagaimana? Tentu seperti ini. Number sama dengan 3. Jika number besar dari sama dengan 0, cetak positif atau 0. Ya. Selain dari itu, berarti bilangan negatif. Ya, jadi if, else, if, then else itu adalah logika dasar untuk sistem cerdas. Nah, ini contoh lain lagi. Python untuk AI dan machine learning Anda harus menguasai NumPy, ya, library NumPy untuk membuat array. Karena prinsipnya array itu penting di dalam AI. Dia menyimpan sekumpulan data yang nanti akan kita olah, matriks. Ya. Jadi NumPy ini bisa untuk membuat matriks sebagai dasar dari AI dan computer vision untuk mengolah data, mengolah image, mengolah streaming video. Ya. Pandas, library Pandas untuk data science. Bagaimana kita punya data, kita lihat sebaran datanya, ukurannya, dimensinya, ya kan?
Nanti pada akhirnya kita akan generate visualisasi datanya di data science. Ya. Lihat seperti ini untuk loading data CSV ya, kita bisa lihat 10 data pertama, kita bisa kelompokkan datanya dan sebagainya. Anda harus menguasai ini. Ini bagian dari AI juga. Sehingga nanti dari data yang ada kita bisa buat grafiknya. Misalnya sebaran suhu, kenaikan suhu dan sebagainya. Begitu ya. Jadi machine learning ini sangat penting di dalam menguasai talenta digital. Oke, sebagai latihan, buatlah program machine learning sederhana menggunakan bahasa pemrograman Python untuk diterapkan misalnya pada computer vision tadi untuk mendeteksi plat nomor kendaraan atau banyaknya kendaraan di jalan tol ya, atau untuk deep learning menggunakan Keras atau TensorFlow. Paham ya para peserta materi pembelajaran kecerdasan artifisial. Mohon dikerjakan ya. Nanti kita akan masuk ke bagian berikutnya, yaitu metode-metode AI. Terima kasih.